Eh, Kemudian setelah itu sebagaimana yang disebutkan Nabi Isa alaihissalam kemudian membawa kaum muslimin, kemudian Nabi Isa alaihissalam hidup dengan biasa selama 7 tahun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam haji dan umrah, ya. Nabi Isa berhukum dengan hukum yang adil. Setelah 7 tahun di atas muka bumi, Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, disolatkan oleh kaum muslimin. Setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, mulailah orang-orang rusak kembali, mulailah maksiat dilakukan kembali, ya. Mulailah ilmu dilupakan lagi, ya. Maka terjadi bencana-bencana, ya, atau tanda-tanda hari kiamat yang lain. Di antaranya adalah al-khusufatu tsalatsa, yaitu longsor, ya. Longsor, kita bilang bahasa Indonesianya apa? Amblas, ya. Ambles 3. Yang ini longsor yang sangat besar. Kata Nabi SAW, inna sa'ata lan takum hatta taraw asyra ayatin. Sungguhnya hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian lihat 10 tanda, di antaranya salah satu khusufin, 3 longsor. Khusfun bil masyriq, longsor yang ada di timur, wa khusfun bil maghrib, di barat, daerah barat, wa khusfun bi jaziratil Arab, dan longsor di jaziratul Arab. Dalam hadis yang lain, setelah Nabi mengatakan, saya kunu ba'di khusfun bil masyriq, kata Nabi, akan ada setelahku, hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kata dia, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan ada longsor di daerah timur dan longsor di daerah barat, wa khusfun fi jaziratil Arab, dan longsor di tanah Arab. Qultu, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, ayukhsafu bil ardi wa fiha salihun? Apakah bumi akan dilongsorkan sementara di situ ada orang-orang soleh? Ada orang soleh mungkin tinggal di situ. Kata Nabi SAW kepada Ummu Salamah, idza aktsara ahluhal khabath, kalau penghuni buminya terlalu banyak melakukan kemaksiatan, ya, terlalu banyak melakukan kemaksiatan, maka akan terjadi longsor yang terkadang menimpa juga orang-orang soleh yang ada di situ. Tinggal nanti mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Tetapi orang soleh juga mendapatkan dampaknya, ya, karena mereka tinggal di situ. Maka tatkala terkena musibah yang tenggelam orang yang pelaku maksiat maupun orang-orang soleh, ini dalil bahwasanya kaitannya musibah dengan ketakwaan, ya, dengan kemaksiatan, ya, itu sangat jelas, ya. Ya, keterkaitan antara peristiwa alam dengan kemaksiatan sangat jelas, ya. Saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lain, saya katakan kejadian alam tidak mungkin terjadi. Kita yakin semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Kulun fi kitabim mubin, semuanya sudah berada dalam Lauhil Mahfuz. Allah sudah atur daun ini jatuhnya kapan, di mana, bagaimana jatuhnya. Allah tahu itu daun. Ya, pun terjadi dalam semesta, ya. Tidak mungkin di luar daripada kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin terjadi dengan tiba-tiba tanpa ada sebab. Ya, tidak mungkin terjadi tiba-tiba tanpa ada sebab, ya. Banjir terjadi pada 1 Januari misalnya, ya. Hari tahun baru, ya. Kemudian Corona, tahun baru Imlek, ya. Kemudian, ya, kejadian di Palu gara-gara kesyirikan yang mereka lakukan, ya. Ada kejadian lagi sebagian orang ngeband di pinggir pantai kemudian dihantam oleh apa? Tsunami. Jangan kita bilang itu, ya, itu cuma kejadian alam. Tidak. Umat Islam tahu itu kejadian alam, tapi apa sebab kejadian itu? Pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Pasti idza kasral khabath, kalau maksiat sudah banyak, Allah akan timpakan musibah. Dan musibah tersebut kalau sudah datang, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada musibah tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, akan mengenai orang yang zalim, yang saleh juga kena, namun dibangkitkan pada hari kiamat dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bukan kebetulan. Saya juga merasa bukan kebetulan kemudian virus corona muncul di Wuhan, kemudian berpindah di Korea, kemudian berpindah di Iran, ya. Saya rasa bukan hanya kebetulan. Yang ngatur perjalanan virus itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak beriman bahwasanya seakan-akan ada sesuatu berjalan tanpa kehendak Allah. Semua berjalan kehendak Allah. Tinggal bagaimana sikap kita menghadapi musibah tersebut. Apakah kita meronta-ronta ataukah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini longsor ini terjadi bukan longsor biasa, tapi longsor yang dahsyat yang menggemparkan dunia, ya. Nah, jadi berita besar di medsos, ya, di zaman itu nanti. Kalau masih ada medsos, ya, intinya, ya. Intinya menggemparkan sehingga didengar oleh manusia di atas muka bumi. Ada longsor besar daerah timur. Kemudian ada longsor besar daerah barat. Kemudian longsor besar di Jazirah Arab. Mungkin satu kota hilang dengan satu negeri mungkin hilang dengan longsornya tersebut.
ya manusia dan tempat tinggal mereka terbenam. Ya. Kalau yang terjadi sekarang longsor kecil-kecilan, ya longsor di sana, longsor di sini, ya. Dan itu belum tanda-tanda besar hari kiamat. 3 longsor ini nanti tanda yang spesial. Kemudian tanda hari kiamat berikutnya ad-dukhan. Ad-dukhan yaitu asap, ya. Asap, Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan, "Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin." Dan tunggulah hari di mana akan datang langit membawa dukhanin mubin, yaitu asap yang jelas, yakshan nas. Yang asap tersebut akan menutupi manusia. Hadza adzabun alim, adalah azab yang pedih. Ayat ini dalam surat Ad-Dukhan ini ada khilaf di kalangan para ulama, atau ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan dukhan yang dimaksud adalah dukhan yang menimpa orang-orang Quraisy di zaman waktu Nabi SAW masih di Mekah, tatkala mereka mengintimidasi, kemudian mereka menyiksa para sahabat, sampai akhirnya Nabi SAW berdoa, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ya Allah, bantulah aku untuk melawan mereka dengan menimpakan kepada mereka seperti 7 tahun kemarau yang terjadi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah timpakan kepada mereka, ya, musim kemarau, fa akhadathum sanah, maka ditimpa dengan kemarau, halaku fiha, mereka binasa di tahun tersebut, wa akalul mayyita wal idham, sampai orang-orang Quraisy makan bangkai dan makan tulang-tulang, wa yara ar-rajulu ma baina samai wal ardi ka hay'atid dukhan, sampai seorang saking laparnya dia melihat antara bumi dan langit seakan-akan ada asap. Itu pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dukhan yang dimaksud oleh Allah, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, tunggulah, ya, tunggulah datang di mana langit akan mendatangkan asap yang jelas, ya. Ini pendapat yang mengatakan di zaman Nabi sudah terjadi, namun yang benar wallahu a'lam bishawab, ayat ini berkaitan dengan dukhan yang merupakan tanda hari kiamat. Dan ini pendapat mayoritas ulama, ya, bahwasanya ayat ini berkaitan dengan dukhan yang akan muncul menjelang hari kiamat, karena Allah mengatakan dalam ayat tersebut bidukhanin mubin, dengan asap yang jelas. Adapun yang dialami oleh orang Quraisy hanyalah khayalan, saking laparnya mereka melihat seakan-akan ada apa? Kahayatid dukhan, seakan-akan ada dukhan, padahal enggak ada. Cuma saking laparnya mereka di antara hidup dan pingsan, mereka melihat seakan-akan gelap, seakan-akan penuh dengan asap. Tapi dalam ayat Allah mengatakan bidukhanin mubin, asap yang jelas. Kemudian sifat kedua dukhan dalam ayat ini, kata Allah, yakshan nas, yang dukhan tersebut menimpa seluruh manusia. Menimpa seluruh manusia. Dari langit sampai ke bumi isinya semua apa? Dukhan. Ini berarti, dan ini belum terjadi. Dan ini belum terjadi. Kita bilang ada dukhan terjadi di sebagian tempat, dukhan terjadi di Pekanbaru, ada pembakaran hutan, ya. Dukhan terjadi di mana lagi? Di Kalimantan, yaitu bukan dukhan yang dimaksud, ya. Dukhan ini di mana-mana ada dukhan, ada asap. Bukan juga orang merokok, ya. Karena itu cuma dukhan pribadi. Ini enggak, ini semua tempat penuh dengan asap, ya. Semua tempat penuh dengan asap. Dukhan tersebut akan datang menjelang hari kiamat. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum anzarakum thalathan." Sungguhnya Rabb kalian telah memperingatkan kalian kepada 3 perkara. Ad-dukhan ya'khudul mu'min kazukmah. Dalam riwayat kazukam. Dukhan datang menimpa seluruh manusia. Dia masuk kepada orang beriman seperti zakmah, seperti orang flu, ya. Kena asap, tapi dia efek dari dukhan tersebut seperti apa? Flu, bersin-bersin. Seperti orang flu. Wa ya'khudul kafir fayantafikh hatta yakhruja min kulli masma'in minhu. Adapun dukhan sudah masuk orang kafir, maka dia masuk tubuhnya mengembang karena asap tersebut sampai keluar dari apa? Telinganya asap tersebut. Dia merasa pedih dengan dukhan tersebut. Dukhan itu seperti demikian sifatnya, ya. Ya, sampai sekarang orang merokok enggak ada yang keluar dari apa? Telinga. Berarti itu bukan dukhan yang dimaksud. Ini dukhan saking banyaknya sampai masuk dalam tubuh, sampai mengembang, sampai keluar dari telinga. Adapun orang beriman merasakan, semua merasakan. Tetapi orang beriman hanya sekedar apa? Hanya sekedar bersin.